NKRI. Itu bagaimana aktivitasnya berjalan dengan lancar dengan kehadiran pengurus NU, bukan mengintervensi. Jadi pengurus NU itu bukan mengambil alih peranan kiai dan lain halnya kalau memang pengurus NU sekaligus pengasuh pesantren. Makanya kita ini patut bersyukur diajari oleh guru-guru kita memahami Al-Quran dan hadis dari berbagai sudut. Di Al-Quran sudah jelas menyatakan Qul kullun ya'malu ala syakilati Rabbukum a'lamu ba'da sabila. Setiap kalian semua, kullun, setiap individu ya'malu ala syakilati, bertindak atas dasar karakternya, wataknya. Watak ini nggak bisa berubah karena memang bahan dasar. Maka kita hanya perlu untuk memahami dari berbagai watak karakter yang ada untuk dikelola sehingga menjadi hal yang bermanfaat. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah disebutkan takhayyaru li nutfikum, milihlah kalian semua terhadap wadah sperma. Kenapa? Karena watak anak itu banyak meniru watak keluarga istri. Dominasi watak anak itu dominan dipengaruhi oleh wataknya keluarga istri. Maka ketika kita mampu memahami hal ini, dan ini memang ciptaan Allah, maka untuk menjadi hal yang bermanfaat harus kita kelola. Ketika wataknya keras, ketika dikelola, dipoles dengan ilmu, maka sudah pasti akan menjadi macan yang mampu menjaga agama. Ketika wataknya lembut, pendiam, ketika dipoles dengan ilmu, maka sudah pasti akan menjadi embun yang menyejukkan. Itu semua atas keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia ini diciptakan berbeda-beda. Dari perbedaan yang ada ini kita diperintah untuk apa? Dikelola menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Makanya diciptakannya Nahdlatul Ulama dengan berbagai konsep yang bagus ini, agar supaya seluruh potensi yang ada, kompetensi yang ada, ini mampu dirangkai menjadi sebuah gerak langkah yang kokoh. Seperti bangunan, ada pondasi, tentu yang namanya pondasi, komposisi semennya lebih banyak, ada dinding, ada tiang, ada atap, semuanya peranannya masing-masing dengan karakternya masing-masing. Andaikan rumah antara jendela dan pintu nggak ada beda, orang bingung yang mau masuk. Maka kita harus tetap menyadari bagaimana di warga NU yang berbeda-beda ini mampu dikelola. Maka pengurus NU harus mampu mengelolanya dengan bagus. Dengan cara apa? Mengkoordinir, melayani kelancaran aktivitasnya. Apakah itu di bidang agama, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Bukan mengambil alih. Terjadinya ketimpangan atau kesenjangan, terjadinya kesalahpahaman dari warga NU. Ini kan terkadang melihat pengurus NU mentang-mentang jadi pengurus NU, mentang-mentang jadi ketua NU. Nah sehingga apa? Warga NU menjauh. Nah di sini yang harus kita bangun betul. Sehingga apa?
khidmah kita, pelayanan kita itu dapat menghasilkan hal-hal yang bagus seperti yang dicita-citakan oleh para masyayikh, oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, urusan hal-hal yang berat, Anda ini jangan khawatir sebagai pengurus NU. Yang penting alat detektor kita, keimanan kita, akal kita, nafsu kita itu bagus, maka kita ketika melihat beratnya menjadi pengurus NU, ini menjadi hal yang bagus. Karena jelas dalam hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan menolong, akan tetap menolong hambanya selagi hamba itu menolong orang lain. Coba kalau pengurus NU mampu mengkoordinir, memfasilitasi aktivitas masyarakat, menjaga negara ini kondusif sehingga masyarakat merasa aman, melayani kelancaran aktivitas di ekonominya dengan mendatangkan pelatihan pendidikan dan sebagainya, sosial budayanya juga, maka tentu pengurus NU urusannya, baik urusan rumah tangganya, urusan masyarakatnya akan ditolong sama Allah Ta'ala. Dan pertolongan Allah Ta'ala itu enggak abal-abal, enggak setengah-setengah, karena Allah Ta'ala maha adil, maha kaya, dan maha dan lain. Maka pengurus NU harus tenangkan betul, kalau mampu menjalankan program dengan bagus, keberkahan di Nahdlatul Ulama, karena berdasarkan hadis wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Makanya nggak heran pengurus NU ini kan kadang-kadang kaya gitu, kerjanya apa kok jadi ketua dan sebagainya. Nah ini karena emang jaminan dari Allah Ta'ala. Jadi kuncinya adalah mari kita bangun kesadaran kita bahwa kita diwarisi sebuah organisasi yang sangat besar. Saya pernah diskusi dengan teman saya, betul dalam survei, dalam data, Muhammadiyah ini lebih kaya daripada ini. Asetnya, harta kekayaannya, bahkan urusan tambang. Kenapa Muhammadiyah itu nggak rame? Ya karena punya duit dan punya pekerjaannya. NU sudah nggak punya duit, nggak tahu kerjaannya, akhirnya rame kan demikian. Jadi meskipun dalam data Muhammadiyah itu lebih kaya daripada NU, tapi kenapa dalam data warga, dalam data anggota NU kok lebih besar? Sebab secara logika, karena Muhammadiyah lebih besar. Kenapa? Andaikan kekayaan uangnya Muhammadiyah dipakai untuk biaya ritualnya NU, warga NU setiap minggu ada tahlilan, ada selamatan, apalagi kalau tabarut pusing banyak hutang, wah itu cari makam-makam itu, Sunan Ampel, Mbah Khalil, ini kan semua pakai biaya. Ketika ekonomi ini berputar, wah ini kan kekuatan yang besar gitu. Nah persoalannya, ritual yang begitu besar, kegiatan-kegiatan warga NU yang memakai ekonomi ini, andaikan dikoordinir, difasilitasi oleh pengurus NU, udah pasti lebih besar daripada kekayaan Muhammadiyah. Dan ini tiada lain kuncinya adalah bagaimana bangun kesadaran kita. Kita nggak kagetan melihat situasi bahwa kita masuk pada era global seperti ini. Makanya ketika memperhatikan isyarah Syekhona Khalil setelah membangun kesadarannya, wa matilka biyaminika ya Musa, dijawab oleh Nabi Musa, qala ya asai atawakkal 'alaiha wa subhana ghanami wa liya fi mari ukhra.
oleh Allah Ta'ala diuji. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tentu Nabi Musa kaget, kayu jadi ular, apalagi ini binatang yang menakutkan, besar lagi. Maka secara manusiawi Nabi Musa kaget, tapi Allah Ta'ala membangun sekali. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratan. Nah, kita sekarang ini menghadapi era medsos, era digital, seluruhnya kelihatan, seluruhnya kedengaran. Alami, manusiawi kita kaget, manusiawi kita takut. Tapi kekagetan kita, ketakutan kita jangan sampai berlarut. Harus kita bangun kesadaran kita bahwa kita diwarisi sebuah konsep besar, langkah besar, sebuah organisasi yang begitu besar. Maka harus kita bangun. Dengan cara apa? Dengan cara kita betul-betul menyadari potensi kita, menyadari kompetensi kita, menyadari situasi kita, kita berada di mana dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Berpikiran berwawasan global, bertindak lokal. Jangan dibalik. Sekarang orang banyak jadi balik. Bertindak global, berwawasan lokal. Karena apa? Karena pikiran dan perasaan ini gak ada batas. Pikiran dan perasaan tiada batas. Maka ketika ada sarana yang mampu menghubungkan pikiran dan perasaan kita dengan media sosial, apalagi AI dan lain sebagainya, maka pikiran dan perasaan kita ini kan kemana-mana, nyampe ke belahan dunia dimanapun. Tapi kita hidup dikasih Allah Ta'ala jasad yang penuh dengan keterbatasan. Maka kita harus menyadari tindakan kita ini terbatas. Kalau kita hidup di Ngajum, ya tindakan kita di Ngajum, bukan di Provinsi Jawa Timur, bukan di Jakarta, bukan di mana dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting, jangan dibalik. Karena setiap manusia ini harus ada pijakan kaki. Nah, sekarang kita kan digiring agar supaya kita ini nggak berpijak. Pikiran kita, perasaan kita dibawa kemana-mana. Maka ketika jiwa kita nggak kokoh, kesadaran kita nggak kuat, sudah pasti akan terseret kemana-mana sehingga menjadi manusia tanpa jiwa alias zombie. Jadi mayat hidup, udah menakutkan, nular. Dan maka mari lewat kegiatan halal bihalal ini dan pelantikan pengurus ini, kita segarkan kembali kesadaran kita, memahami konsep dasar dari Nahdlatul Ulama, bahwa dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh NU, oleh warga NU, oleh negara ini, mari kita koneksikan, kita rangkai menjadi hal kekuatan yang besar, dan ini butuh kesadaran yang sangat kuat. Para hadirin hadirat rahimakumullah yang terakhir,